Halo, kita langsung aja ya. Kita mau bahas lebih dalam nih. Materi yang Anda bagikan soal dimensi profil lulusan. Ini dari kerangka pembelajaran mendalam di Indonesia kan? Iya, betul. Misi kita hari ini, coba gali bareng-bareng. Apa sih intinya dari 8 dimensi yang diharapkan dimiliki lulusan kita nanti? Oke. Yang menarik sebetulnya kalau kita lihat 8 dimensi ini cakupannya luas banget ya. Mm-mm. Mulai dari karakter, moral, terus kemampuan mikir, keterampilan sosial, sampai ke soal kesejahteraan diri. Jadi kayaknya ini upaya membentuk individu yang utuh gitu. Betul, betul. Profil yang komplit ya. Oke, ada 8 pilar utama nih. Mari kita coba bedah satu-satu ya, tapi ringkas saja. Pertama, ini keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mm-mm. Ini kan soal keyakinan yang kuat, akhlak mulia, tanggung jawab gitu ya. Ya, tepat. Ini semacam fondasi nilai spiritual dan moralnya. Jadi bukan cuma soal ibadah ritual aja, tapi gimana keyakinan itu kelihatan dalam perilaku sehari-hari. Oke. Menciptakan harmoni sama Tuhan, sesama manusia, juga lingkungan. Jadi ini dasarnya banget. Fondasi ya. Nah, berikutnya ada kewargaan. Ini menarik nih, ada cinta tanah air, taat aturan, peduli sosial, komitmen keberlanjutan. Terus disebut juga nilai Pancasila sebagai intinya. Nah, ini fokusnya lebih ke kesadaran buat kontribusi. Jadi sebagai warga negara Indonesia, tapi juga sebagai warga dunia. Oh, ada aspek globalnya juga. Iya, makanya ada soal keberlanjutan itu tadi. Jadi nilai Pancasila itu dihubungkan juga dengan tanggung jawab kita secara global. Menarik sih koneksinya. Oke, oke. Sekarang kita geser ke ranah kognitif, kemampuan berpikir, penalaran kritis. Ini berarti soal berpikir logis, analitis, reflektif ya, nggak cuma nerima informasi gitu aja. Betul sekali. Kemampuan buat menganalisis masalah, terus mengevaluasi argumen orang lain atau informasi yang diterima. Dan akhirnya bisa ambil keputusan yang dasarnya bukti, Bukan asumsi ya. bukan asumsi. Jadi pribadi yang lebih cermat dan tanggap gitu. Nah, di sebelahnya ini ada kreativitas. Kalau tadi kritis, sekarang kreatif. Ini soal berpikir inovatif, fleksibel, orisinal, menemukan solusi yang unik. Iya. Dan penting juga nih, kreativitas di sini bukan cuma soal punya ide baru yang liar gitu aja ya, Mm-mm. tapi juga kemampuan buat mengembangkan gagasan itu lebih dalam. Sampai bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna dan punya dampak positif. Ada tindak lanjutnya. Jadi nggak cuma ide doang. Oke, lanjut ke interaksi sosial nih, kolaborasi. Kemampuan kerjasama, gotong royong, berbagi peran, saling menghormati dalam tim. Esensinya yaitu kontribusi aktif dalam kelompok. Gimana caranya mecahin masalah bareng-bareng buat capai tujuan. Meskipun mungkin ada perbedaan pandangan di dalamnya. Bisa kerja bareng lah intinya ya. Iya, dan bisa menghargai perbedaan itu. Sip. Selanjutnya, kemandirian. Ini penting juga nih. Tanggung jawab atas proses dan hasil belajar sendiri, punya inisiatif, gigih. Ini jadi pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Betul. Ini nunjukin individu yang proaktif. Nggak nunggu disuruh, tapi bisa kelola diri sendiri, kelola sumber daya yang ada buat capai tujuan. Mandiri beneran ya. Iya. Dan juga penting, dia bisa terus adaptasi dan mengembangkan diri. Siap hadapi perubahan. Oke, tinggal 2 lagi nih. Ada kesehatan. Nah, ini agak unik mungkin ya masuk sebagai profil lulusan. Kenapa nih? Karena, gimana ya, kesehatan itu kan modal utama. Sehat jasmani dan juga sehat mental. Ini fondasi buat well-being, kesejahteraan lahir batin. Ah, oke. Jadi bukan cuma nggak sakit. Bukan. Kalau individu sehat optimal, dia bisa hidup lebih produktif, bisa kontribusi positif juga ke masyarakat. Jadi penting banget sebagai penunjang. Masuk akal, masuk akal. Terakhir, komunikasi. Kemampuan menyampaikan ide dengan jelas, terus bisa berinteraksi secara efektif. Nah, ini kayaknya jadi semacam lem ya, yang nyambungin banyak hal tadi. Maksudnya gimana tuh? Ya coba bayangkan, komunikasi yang baik kan kunci buat bangun hubungan positif, buat nyampein gagasan hasil mikir kritis atau kreatif tadi. Oh iya, bener juga. Terus, buat memfasilitasi kolaborasi dalam tim, bahkan buat nyuarain kebutuhan diri terkait kemandirian atau mungkin kesehatan mentalnya. Jadi fundamental banget ini.
Oke, jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, kedelapan dimensi ini dirancang memang untuk saling melengkapi ya. Betul. Tujuannya jelas membentuk lulusan Indonesia yang nggak cuma pinter secara akademis, tapi juga punya karakter kuat, terampil sosial, mandiri, dan juga sehat. Komprehensif banget profilnya. Iya, sangat komprehensif. Dan yang menarik juga untuk kita renungkan adalah gimana semua dimensi ini sebenarnya saling terkait dan saling memperkuat. Nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Bener banget. Nggak bisa dipisah-pisah ya. Nggak bisa. Nah ini mungkin ya bisa jadi satu pertanyaan penting buat Anda pikirkan lebih lanjut nih. Oke. Kalau kita lihat ke 8 dimensi ini, aspek mana sih yang menurut Anda paling menantang ya untuk dikembangkan secara merata dalam sistem pendidikan kita sekarang ini? Dan kenapa kira-kira? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus tuh untuk dipikirkan lebih jauh ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah berbagi materi yang menarik ini. Sama-sama. Semoga obrolan singkat kita ini bisa kasih perspektif baru ya buat Anda semua.